Indra, bisa dibilang kalau untuk training yang lebih sophisticated gitu dia butuh alat atau devices yang lebih bagus gitu speknya. Nah kalau kita justru kebalikannya, kita pengen ini democratize dulu nih. Ini bisa di afford oleh semua pihak gitu, bahkan anak-anak sekolah yang ada di kabupaten gitu. Nah jadi 2019 kita mulai luncurkan karena saat itu dari segi devices, dari segi apa namanya smartphone pun juga sudah mulai bagus-bagus nih ininya apa namanya prosesornya apa segala macam gitu dengan harga yang apa namanya juga affordable ya terjangkau gitu. Nah kita luncurkan. Nah yang pertama kali kita sasar justru adalah kita membuat apa namanya community development-nya dulu. Jadi kita rangkul semua guru-guru di 34 provinsi. Kita kerjasama dengan PGRI, kita kerjasama dengan Ikatan Guru Indonesia dan masih banyak lagi asosiasi guru lainnya, termasuk juga dengan apa namanya beberapa divisi dari Kemdikbud juga. Kita ngumpulin tuh mas guru-guru, kita latih di 2019 mereka membuat konten pembelajaran berbasis VR sendiri gitu dengan produk kita tanpa mereka harus ngoding, jadi tinggal drag and drop aja gitu kan. Nah di situ kita mulai banyak latih guru. Nah setelah itu baru 2020 ketika gurunya udah kekumpul, kalau nggak salah yang udah kita certified itu 2020 ada sekitar 1.300 lah, 1.300 guru di 34 provinsi. Baru kita mulai program-program. Nah, kita mulai program 2020 itu pas COVID ya. Pas COVID itu kita juga mikir nih, COVID nih. Tadinya tuh kita mau roadshow kan keliling Indonesia gitu. Cuma karena COVID kita mikir lagi gimana nih caranya. Oh, ya udah, berarti ini juga menjadi kesempatan kita di Sinta VR untuk membuktikan bahwa VR ini bisa loh ngebantu sekolah-sekolah yang kaget. Ya mereka kan semuanya kaget tuh. Kaget, mereka bingung. Metodenya gimana ya? Metode ngajarnya kalau semuanya full daring gimana ya? Kalau pakai apa namanya daring aja pakai video conference, murid-murid tuh pada bosen. Gimana ya caranya? Nah, akhirnya kita mulailah 2020 itu dengan membuat program-program seperti apa namanya program 1.000 guru pionir VR, program 100 sekolah pionir VR. Nah, di mana di situ kita tidak hanya melatih guru-gurunya, tapi juga kita sama-sama dengan mereka dan sekolah-sekolah yang kerjasama itu kita bikin penelitian tindakan kelas, Mas Panji, PTK. Nah, di PTK itu kita benar-benar bareng-bareng itu di 34 provinsi kita bareng-bareng melakukan mini research membandingkan antara pengajaran yang pakai metode apa namanya imersif dengan metode konvensional. Terus diukur tuh dari mulai apa namanya emotional engagement-nya, kenaikannya berapa, terus bahkan sampai ke nilai rata-rata kelasnya itu dibandingin antara yang konvensional sama yang pakai immersive experience itu kenaikannya berapa gitu. Terus kita juga program 100 sekolah pionir VR juga kita bagikan tuh alat-alat VR gitu ya ke sekolah-sekolah dan mereka benar-benar uji coba semuanya baik itu hybrid ataupun apa namanya full online gitu ya. Nah, terus kemudian tidak hanya itu, kita juga sampai untuk beberapa apa namanya studi kasus kita juga meneliti gitu ya di tahun 2020 itu kita meneliti pakai ini Mas. Jadi alat VR-nya itu ketika si siswa pakai ada beberapa yang kita tambahin sama EEG. Jadi taruh di sini gitu ya untuk ngukur impuls signal otak. Nah, jadi kita tahu iya pas pakai VR. Jadi kita tahu tuh tren apa namanya grafik atensi sama grafik meditasinya itu apa namanya apakah ada di atas rata-rata gitu. Nah, ternyata dari sekian banyak data yang kita kumpulkan itu apa ya, alhamdulillahnya gitu ya, itu fit dengan beberapa literatur ilmiah yang pernah kita baca gitu, bahwa ketika anak-anak belajar pakai VR, apalagi yang bikin kontennya itu adalah gurunya yang ngerti sama anak-anak itu gitu. Nah, si anak-anak ini ketika dites si signal brain signalnya, itu attention sama meditation levelnya itu selalu di atas rata-rata.
Jadi sama kayak mereka tuh fokus apa ya? Kalau mereka fokus main game itu sama tuh similar apa namanya signal otaknya gitu similar. Jadi mereka fokus tapi at the same time mereka itu relax. Beda sama mereka fokus tapi at the same time takut. Misalkan takut ditanya gurunya lah atau takut. Jadi anak-anak perhatikan ya gitu. Pasti kan mereka ini ya, mereka langsung aduh takut nih gitu. Nah, itu mereka fokus tapi takut. Tapi dalam dengan menggunakan si immersive experience ini, kebahagiaan mereka akhirnya jadi tercipta lagi nih Mas Panji. Nah, itu pertama level engagementnya kuat ya, ya Mas. itu pertama yang kita attack tuh, yang kita apa namanya, yang kita kenain dulu targetnya. Nah, setelah itu baru kita siapin konteks-konteks pendidikan. Kalau di sekolah kan ada yang namanya RPP ya, rencana pembelajaran. Nah, kita ajarin gurunya, Bapak, Ibu kalau misalkan mau masukin VR, ini loh dicocokin dengan RPP-nya, nanti metodenya seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang biasanya ngejelasin teori dasar itu mungkin 45 menit, Bapak Ibu cukup 7 menit aja pakai immersive experience, nanti abis itu baru interaktif, misalkan pakai FGD, entah pakai apa namanya inquiry learning atau metode blended learning yang lainnya. Nah, itu yang nanti difitkan dengan hasil identifikasi dari si pedagoginya itu sendiri. Jadi yang kita kasih nih Mas, itu tidak hanya teknologi, tapi juga si metode pembelajarannya itu juga kita kawinin gitu, kita kawinkan dengan si teknologi itu. Nah, alhamdulillah sampai saat ini kita sudah ngelatih sekitar 7.400 guru, sudah kita certified di 34 provinsi, dan sudah ada sekitar 2.100 kalau nggak salah, 2.100 sekolah yang sudah apa namanya ikut pelatihan si apa namanya program untuk membuat konten pembelajaran VR-nya ini. Oke, thank you banget loh Mas Andes untuk penjelasannya. Jadi kalau kita lihat lagi tadi sangat jelas ya bagaimana pendekatannya. Kalau saya boleh bilang ini demand generationnya tuh clear gitu ya, bahwa yang persiapan antara bagaimana human capacity-nya untuk bisa understanding the technology. Untuk beberapa campaign-nya mereka dan sebagainya gitu. Terus kemudian beberapa apa namanya selebritis juga pun kan sudah mulai nih ke arah mereka melek nih ke arah immersive teknologi nih, ya entah pakai hologram lah, entah pakai apalah gitu kan. Wah, ini udah fashion show juga segala macam, itu showbiz itu udah pasti masih apa ya jadi yang paling top lah untuk ini ya, untuk pengembangan industrinya gitu. Nah, kemudian yang kedua tentu education and human development gitu. Apa yang saya lakukan di Sinta VR untuk K12, apa yang Mas Indra lakukan di Alutala gitu ya untuk training yang lebih sophisticated untuk industri, ini juga akan terus berkembang. Itu dua area ini sih sebenarnya yang menurut saya ini akan berkembang gitu ya, pesat gitu. Jadi ya